Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Trinitasari dengan NIM 10323094 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam video naratif ini, saya akan menceritakan pengalaman pertama saya dalam pemilihan kepala daerah. Pada suatu pagi, tepatnya pada hari Rabu 27 November 2024, merupakan hari yang ditunggu-tunggu, yaitu pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak di wilayah Indonesia, yang akan menentukan siapa yang nantinya akan memimpin provinsi dan kabupaten tempat tinggal masing-masing. Di pagi yang cerah itu, saya merasa bangga sebagai seorang warga negara yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan bisa berpartisipasi dalam proses demokrasi untuk memilih calon gubernur dan calon bupati yang akan memimpin daerah dalam 5 tahun mendatang. Di daerah saya, yaitu di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah ini, ada 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, serta 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pasangan calon nomor urut 1, Bapak Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi, mempunyai tujuan membawa Jawa Tengah untuk mengurangi kemiskinan dan membawa tata kelola yang baik dalam pemerintahan dengan memperbaiki sistem demokrasi. Sedangkan paslon nomor urut 2, Bapak Ahmad Lutfi dan Taji Yasin, memiliki program bernama Ngopeni Ngelakoni, yaitu diantaranya memberikan subsidi pangan secara gratis, memberikan pelayanan kesehatan gratis, dan memberikan program sekolah gratis bagi siswa. Dengan semangat, saya mulai menyiapkan diri untuk segera menuju ke tempat pemungutan suara bersama keluarga saya. TPS itu tidak begitu jauh dari rumahku. Saya memilih di TPS 005 Desa Mulyorejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Setelah sarapan pagi yang sederhana, saya mulai menyiapkan diri dan mengenakan pakaian yang sopan dan rapi. Saya lalu memeriksa kembali KTP dan kartu pemilih yang telah diterima beberapa minggu sebelumnya. Dan tak lupa pula, saya juga mengingatkan ke anggota keluarga saya untuk tidak lupa membawa kedua kartu tersebut. Setelah itu, saya menuju ke TPS bersama kakak dan ayah saya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di TPS, di sana suasananya ramai. Di sana saya melihat beberapa orang sudah mulai berdatangan dan juga ada beberapa orang yang sudah duduk di bangku antrian dengan tertib sambil menunggu giliran mereka dipanggil oleh petugas untuk menggunakan hak pilihnya. Setelah itu, saya melanjutkan ke meja pendaftaran. Seorang petugas memeriksa kartu pemilih dengan teliti. Petugas TPS memeriksa nama saya pada daftar pemilih tetap atau DPT dan mencocokkannya dengan kartu pemilih yang saya bawa. Setelah itu, petugas tersebut mengarahkan saya untuk ke tempat antrian untuk menunggu. Selanjutnya, petugas memanggil dan memberi saya 2 surat suara yang telah dilipat rapi, satu untuk pemilihan gubernur dan satu lagi untuk pemilihan calon bupati. Dan petugas mengarahkan saya untuk ke bilik suara yang telah disediakan. Bilik suara itu tertutup rapat dan memberikan privasi bagi setiap pemilih untuk menentukan pilihan mereka dengan bebas dan tentunya tetap pada asas luber jurdil. Setelah selesai, saya keluar dari bilik suara dan menuju kotak suara. Di atas meja ada 2 kotak suara yang terpisah, yaitu satu untuk suara calon gubernur dan wakil gubernur yang ditandai dengan kode warna merah, dan satu lagi untuk suara calon bupati dan wakil bupati yang ditandai dengan kode warna biru. Selanjutnya, petugas mengarahkan untuk ke tempat pencelupan tinta sebagai tanda telah memilih atau telah ikut berpartisipasi dalam pilkada ini. Setelah itu, saya kembali ke rumah dan melanjutkan aktivitas saya. Proses pilkada ini adalah bagian dari demokrasi yang memungkinkan setiap warga negara memiliki suara yang sama pentingnya dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Dan setiap suara yang diberikan adalah suara untuk masa depan yang lebih baik. Apapun pilihan yang telah dibuat adalah bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara untuk turut serta dalam menentukan pemimpin yang akan memimpin daerahnya dalam 5 tahun ke depan. Dan tentunya dengan harapan siapapun pemilih yang terpilih nanti dapat membawa perubahan positif bagi semua warga, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Ayo, jangan sia-siakan hak pilihmu. Pilih dengan bijak, sebab setiap suara akan menentukan arah perubahan Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan tetap semangat. Salam mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.